Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, Pagi, jadi Bu. kita bertemu lagi ya di pembelajaran kita minggu ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, izin Bu. Jadi Ya. teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mengambil hikmah dan berkahnya, mari kita berdoa. Doa kami persilakan. Selesai. Oke. Jadi kita sudah berdoa dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Aku akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Pendi Kurniawan, Saya, Bu. M. Dandi Mareta, Hadir, Bu. Ria Resti Oktaviani, Hadir, Bu. Pipa Ananda Putri, Hadir, Bu. Nova Riana. Hadir, Bu. Jadi semuanya hadir ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke pembelajaran. Namun sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin mereview kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? Ada yang tahu? Silakan. Saya, Ibu. Ya, Randy silakan. Kemarin, kalau tidak salah kita membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia, Bu. Yang dimana itu berawal berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 dan diketuai oleh Sutomo, dan hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, bagus ya, masih ingat. Kita langsung saja ke pembelajaran materi kita, masih juga berhubungan tentang kelahiran negara kebangsaan Indonesia. Nah, di sini Bu sudah menyediakan peta konsepnya, yaitu dari terbentuknya negara kebangsaan Indonesia itu tidak serta-merta langsung merdeka, melainkan melalui banyak proses, mulai dari pembentukan BPUPKI, aktivitas golongan muda, terus pembentukan PPKI, dan peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir itu perumusan teks proklamasi, yang kemudian barulah terlaksana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa lihat di peta konsep yang sudah Ibu share screen ya. Selanjutnya, nah ini adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Persiapan Usaha Pembentukan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu diberi nama Dokuritsu Jundi Kosakai. Nah, pada saat pembentukan BPUPKI ini, latar belakangnya itu adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Badan ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut tentang pembentukan negara Indonesia. BPUPKI sendiri diketuai oleh Rajiman Widyo-Diningrat, sedangkan wakil ketua mudanya itu yaitu yang berasal dari Jepang, yaitu Fuku Kaicho. Kemudian diadakanlah sidang BPUPKI, di mana sidang BPUPKI sendiri dilaksanakan 2 kali, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945, di mana sidang pertama ini bertempat di gedung Chua Sangi In, Jalan Pejambon, sekarang disebut dengan Departemen Luar Negeri, Jakarta. Nah, pada sidang pertama ini untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, di mana perumusan ini disampaikan oleh 3 tokoh, yang kemudian diadakan lagi sidang kedua, di mana pada sidang kedua itu mendapatkan hasil atau rumusan dari Muhammad Yamin, atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang BPUPKI ini selain membahas tentang dasar negara, juga membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya itu tentang aktivitas golongan muda. Jadi pada aktivitas golongan muda ini diadakan pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung. Jadi seluruh angkatan pemuda Indonesia itu berkumpul di situ untuk membuat suatu kongres,
Nah, di mana Kongres itu menghasilkan 2 resolusi, banyak yang tidak setuju dengan Kongres Pemuda ini. Lalu dibuatlah gerakan baru secara tersembunyi, yaitu Gerakan Anggota Baru Indonesia, di mana Gerakan Anggota Baru Indonesia itu mempunyai tujuan gerakan yang radikal. Dan setelah pembentukan BPUPKI juga belum mencapai hasil yang maksimal, jadi Pemuda itu membentuk badan baru yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Jumbi Inkai, di mana di pembentukan panitia ini dibentuk juga panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Perbedaan golongan tua dan golongan muda ini berawal dari golongan muda yang ingin mempercepat waktu proklamasi, sedangkan golongan tua ingin memproklamasikan Indonesia itu sesuai jadwal dari pihak Jepang yang juga ingin membantu memproklamasikan Indonesia. Nah, dari perbedaan golongan tua dan golongan muda ini, lalu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa ini adalah penculikan golongan tua yang diculik ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan kemerdekaan lebih matang lagi. Nah, penculikan ini dilakukan oleh golongan muda supaya golongan tua itu tidak terdoktrin atau tidak terpengaruhi oleh pihak Jepang yang berusaha untuk mengundur-mundur kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah perumusan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok terjadi, pada saat itulah mereka berusaha dengan matang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari persiapan naskah, persiapan bendera, dan lain-lain. Nah, teks proklamasi sendiri diketik oleh Sayuti Malu. Setelah persiapan itu matang, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, teks proklamasi dibacakan dan pada saat itulah Indonesia dinyatakan mulai merdeka. Nah, mungkin itu sekian penjelasan singkat dari Ibu. Sampai sini, apakah ada yang kalian pertanyakan atau yang belum kalian mengerti? Ibu izin bertanya. Iya, Ria, silakan. Kenapa teks proklamasi itu dibacakan di rumah Laksamana Maeda, Bu? Kenapa tidak di rumah Soekarno? Namun sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian, teman siswa-siswa lain, ada yang bisa mau menjawab pertanyaan dari saudara? Maaf Bu, jadi untuk mungkin pertanyaan Ria salah. Jadi untuk pengetikan teks proklamasi itu di rumah Laksamana Muda Maida. Nah, untuk pembacaannya itu di rumah Soekarno, tetap di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 kalau nggak salah. Benar, pengetikan atau persiapan proklamasi itu diadakan di rumah Laksamana Maida supaya juga lebih aman, dan juga untuk proses pembacaannya itu benar, kata Pendi, dilaksanakan di Jalan Pegagesan itu di rumah Soekarno, karena pada saat itu juga proses memproklamasikannya itu bukan secara terbuka, karena Indonesia sendiri masih takut dengan tentara-tentara Jepang. Jadi supaya lebih aman dilaksanakan di rumah Soekarno. Jadi Ibu kira cukup ya materi yang Ibu jelaskan. Jadi dari awal materi yang Ibu jelaskan sampai sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan ini? Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, jadi materi kita hari ini itu mengenai proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana dari proses proklamasi ini menghadapi proses yang sangat panjang dan tidak mudah untuk Indonesia merdeka. Ya, bagus ya. Jadi kalian sudah mengerti ya tentang materi ini. Nah, jadi untuk mengukur
materi yang Ibu sampaikan apa kalian sudah mengerti atau tidak. Nanti di grup WA Ibu akan memberikan tugas. Jadi mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurang mungkin Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah.